Oke, selamat malam Kanca Ngopi. Malam hari ini kita bakal ngopi-ngopi bareng gitu ya. Tapi ngopinya malam hari itu nggak cuma sekedar kopi yang hanya diseduh terus diminum, enggak gitu ya. Tapi ngopinya tuh ngobrol perkara ini itu. Bener banget. Nah, karena apa? Karena kita khususnya di Purbalingga itu butuh obrolan-obrolan yang terkait hal apa aja gitu ya. Contohnya ya, kita tahu di Purbalingga itu kan saat sekarang itu lagi berusaha mengembangkan semua sektor ya, mulai dari sektor perekonomian, kemudian juga sektor industri, terus juga sektor ada juga properti, terus juga sektor sarana prasarana apapun itu, dan juga sektor pariwisata ya. Namun malam hari ini kita nggak pengen ngobrol yang berat-berat lah ya. Kita nggak pengen ngobrol perekonomian apa, aduh itu pusing ya. Kita pengen ngobrol hal-hal yang bikin kita berfantasi. Iya. Ini nih. Nah, hal apa yang bisa bikin kita berfantasi gitu ya? Salah satunya tentang dunia pariwisata. Dunia wisata kita tahu, Kanca Ngopi, kita tahu dunia wisata di Purbalingga itu sekarang lagi juga digenjot untuk lebih bisa mengembangkan potensi-potensi wisata yang ada di wilayah Kabupaten Purbalingga gitu ya. Nah, salah satunya kita tahu ada sekumpulan orang yang mereka menamakan dirinya itu TIC. Apa itu? Tourism Information Center gitu ya. Itu Inggrisan tuh ya. Ya, itu satu wadah, konon katanya tuh sebuah wadah yang mana pengen juga berusaha untuk mengembangkan pariwisata di Purbalingga. Nah, kita malam hari ini pengen ngobrol-ngobrol dengan koordinator ataupun juga ketua TIC itu, Tourism Information Center, di mana kita bakal ngobrol apa aja seputar dunia wisata yang ada di Kabupaten Purbalingga. Yuk, langsung aja kita panggil Mas Edi. Selamat malam Mas Edi, Bambang Edi Siswondo tepatnya ya. Oke, sini Mas Edi. Selamat malam Mas Edi. Ya, gimana kabar ini Mas Edi? Ini semangat banget Mas Edi nih ya. Oke, Kanca Ngopi. Malam hari ini kita bareng sama Mas Edi bakal ngobrol apa aja seputar dunia wisata di Kabupaten Purbalingga. Mas Edi, tapi sebelum kita ngobrol perkara ini itu nih Mas Edi. Ini kayaknya kostumnya asik banget nih. Ini kostum yang casual tapi elegan ya. Ini ada dalamannya merah ya. Merah tapi berbalut Garuda Pancasila. Garuda di dadaku. Ini kenapa pakai kostum kayak gini nih Mas Edi nih? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Segar-segar semua ini ya, Kanca Ngopi di kantor kopi nih ya. Iya. Senang sekali saya bisa hadir di sini. Betul. Ada Mas Lukman, teman lama saya, sudah lama sekali nggak ketemu ya. Artinya karena kita terhalang pandemi, Mas. Iya betul. Dan ketemunya malah di sini Mas Edi. Iya, oke. Hebat, kantor kopi bisa mempertemukan kita ya. Iya, benar banget. Apalagi kalau bukan di ngopi. Iya. Ini itu ya. Oke Mas Edi. Iya. Ini kita tahu juga sekarang masih di bulan Pancasila. Itu alasannya Mas Edi pakai kostum Pancasila itu ya Mas Edi? Iya, sepakat. Artinya di bulan Juni ini, tepatnya tanggal 1 Juni kemarin kan hari lahirnya Pancasila ya. Betul. Nah, makanya malam hari ini saya sepakat mungkin sudah ada chemistry ya. Oh, chemistry. Wah, Padahal kita nggak janjian ya? nggak janjian. Aku juga kita. pakai merah nih ternyata nih. Ada merah. Ini yang namanya ada Garuda. feel ya. Chemistry. Ya, artinya masih dalam suasana bulan Pancasila. Lebih elok kalau saya pakai merah. Betul. Tapi ada lambang Garuda Pancasila. Ya, Sip karena deh. Pancasila adalah satu-satunya falsafah hidup bangsa Indonesia. Termasuk saya, jenengan dan sebagainya adalah warga negara Indonesia. Ini nih. Ini kita kayaknya nggak salah pilih narasumber nih. Luar biasa ini ya. Narasinya bener-bener elegan banget. Oke Mas Edi. Ya. Malam hari ini tapi kita nggak pengen ngobrol yang lain-lain ya. Jangan yang berat-berat. Oh, tenang aja. Karena berat badan saya juga ringan ini. Dosa. Iya, kita sama-sama ringan ya. Jadi kita ngobrolnya ringan aja.
Oke Mas Edi, Ya. kita malam hari ini lagi pengen ngobrol seputar dunia wisata di Purbalingga nih Mas Edi. Wih, menarik sekali Ya, ini. ini satu hal yang memang lagi seneng banget diperbincangkan oleh semua kalangan ya. Ya. Ibu-ibu suka wisata, anak kecil juga suka wisata ya, Betul. bapak-bapak suka wisata, apalagi saya nih, Saya aja yang yang masih bapak-bapak ABG suka, nih, ya. pasti suka banget wisata ya. Oke Mas Edi kan koordinator atau ketua TIC ya. Iya. TIC itu bener nggak? Tourism Information Center gitu Mas Edi. Betul Mas Lukman. Oke. Ya. Sebenarnya apa sih TIC itu Mas Edi? TIC itu Hmm. seperti yang Mas Lukman katakan bahwa Tourism Information Center itu adalah sebuah lembaga ya. Lembaga tempatnya berkumpul teman-teman pelaku wisata, di mana tugas utamanya adalah memberikan pelayanan informasi wisata kepada wisatawan. Oke. Itu atas dasar banyak sekali wisatawan yang bertanya apa sih wisata yang ada di Purbalingga, sehingga dengan beberapa teman-teman pelaku wisata yang ada di Purbalingga berinisiatif untuk membuat sebuah lembaga informasi wisata yaitu TIC. Kebetulan gagasan itu disambut dengan baik oleh pemerintah Kabupaten Purbalingga. Oke. Dalam hal ini pada waktu itu terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Bupati Purbalingga, Oke. Ibu Diah Hayuning Pratiwi SEB Ekon MM ya sekarang ya. Betul. Atas restunya, atas dorongannya sehingga TIC bisa terbentuk, bisa sudah mulai melayani informasi wisata dan sebagainya. Lebih tepatnya terbentuknya kapan itu Mas Edi? Terbentuknya di awal 2020 Mas. Awal 2020 ya? Ya. Dan awal 2020 sekarang 2022. Ya. Tentu sudah ada rentan waktu yang cukup panjang, cukup lama. Kiprahnya apa aja yang udah dilakukan sama TIC nih Mas Edi? Alhamdulillah sejak dibentuk kita sudah mulai berkolaborasi dengan teman-teman pelaku wisata, teman-teman pengelola wisata, juga dari yang dikelola oleh pemerintah melalui Perumda, oleh swasta maupun oleh desa wisata, Mas. Oh, Ya. gitu. Karena Jadi langsung ke destinasi wisatanya Betul, gitu ya. langsung ke destinasi dan langsung kepada pelaku wisatanya. Oke. Langkah awal kami adalah melakukan saresian wisata. Terbentuknya TIC, kita melakukan saresian wisata di mana kami mengundang semua pelaku wisata yang ada di Kabupaten Purbalingga untuk satu menyatukan visi. Bagaimana sih cara kita itu mengenalkan wisata Kabupaten Purbalingga kepada wisatawan di seluruh Nusantara. Dan Oke. endingnya adalah kita harapkan adalah wisata dunia. Kalau ngomong tentang pelaku wisata nih Mas Edi, Iya. sebenarnya pelaku wisatanya itu siapa aja sih? Apa cuma pengelola wisata aja atau masyarakat secara umum atau apa? Pelaku wisata Mhm. yang ada di Purbalingga itu banyak Mas. Ada pengelola wisata, Oke. ada lembaga-lembaga seperti HPI, seperti PHRI, ada asosiasi biro wisata Asbiling di Kabupaten Purbalingga, dan juga ada Pokdarwis. Pokdarwis Ya, ya. di tingkat desa. Kelompok sadar wisata ya. Iya. Mhm. Terus kemudian ada juga di situ Saka Pariwisata. Kemudian tidak hanya itu Mas, pelaku-pelaku di tempat wisata itu, di daya tarik wisata juga ada teman-teman UMKM yang ikut mendukung adanya pariwisata di Kabupaten Purbalingga. Nah, ini nih Kancang Ngopi nih. Ya. Ini yang belum kita tahu ya. Ya. Ternyata TIC itu sudah berkiprah, sudah mengimplementasikan diri langsung ke wisatanya, ke sektor-sektor wisata yang merupakan pelaku-pelaku wisata itu ya Mas Edi ya. Oke, luar biasa. Tepuk tangan dulu dong. Masa seru banget gitu. Satu lagi Mas Lukman. Iya, gimana Mas Edi? Tadi belum sempat saya sampaikan Mhm. bahwa setelah kami melakukan saresian, Mhm. kemudian apa sih yang mereka butuhkan? Iya. Ini adalah tentang skill, tentang pengetahuan, tentang peningkatan kapasitas dari pelaku wisata itu sendiri.
Dan lalu dari TIC Tentunya di sendiri? situ adalah yang namanya wisata itu kan tentunya hospitality ya, keramah tamahan ya pelaku wisata. Ya, kemudian kami bekerja sama dengan teman-teman dari PHRI, kemudian dari Asbilling, kemudian dari HPI juga. Akhirnya kita melaksanakan pelatihan hospitality di hotel berbintang yang ada di Purbalingga, di Yes. Grand Breling. Oke, Kita sudah oke. melakukan itu. Jadi artinya TIC itu memang selama ini sudah berkiprah dalam tanda kutip membimbing ya, membimbing para pelaku wisata untuk Iya. lebih bisa memoles potensi-potensi wisata gitu Mas Edi. Ya? Betul, terutama di dalam pelayanan. Karena wisata adalah istilah adalah enjoy, senang ya. Kalau wisatawan tidak senang, mereka akan wah ngapain sih kita kesini, kita kecewa. Nah, makanya itu diperlukan adanya hospitality. Oke. Adanya bagaimana cara kita memberikan pelayanan yang terbaik kepada wisatawan. Nah, itu kan tadi seputar kita bicara wisata, seputar dari segmennya pelaku wisatanya Pelaku ya. wisata. Nah, kalau dari masyarakat umum nih, dari TIC sendiri apakah juga ikut membantu mempromosikan atau mungkin juga menarik para wisatawan dari luar atau apa gitu? Ada Oh nggak iya. fungsi TIC gitu ya? Ya tentu saja secara fungsi karena kita itu memberikan informasi, di samping itu kita memberikan melaksanakan promosi wisata. Iya. Tentunya TIC melakukan promosi melalui media sosial. TIC memiliki akun IG ya. Oh gitu. Ya di media Ah, ah, sosial ah. karena sekarang IG, untuk TikTok belum kayak gitu. Mhm. Untuk IG-nya adalah TIC Purbalingga Official. Silahkan Anda Oke. bisa follow, kita T- call back. TIC Purbalingga Official. Betul. Nah, tuh ya, dicatat tuh ya, teman-teman Kancah Ngopi, TIC Purbalingga Official ya. Kalian kalau pengen tahu seputar informasi seputar wisata di Purbalingga, bisa tuh ya didapatin di situ Iya. ya Mas Edi ya. Iya. Oke. Nah, Mas Edi, tadi kan sudah dijabarkan TIC itu mulai berkiprah dari tahun 2020, Iya. terus juga apa saja yang sudah dilakukan oleh TIC gitu ya. Nah, sekarang nih Mas Edi ya, kalau kita ngomong dunia pariwisata atau dunia apa aja gitu ya. Ini kan sekarang lagi mulai istilahnya tuh mulai merangkak lagi Ya. setelah pandemi atau pasca pandemi ya Mas Edi ya. Ada nggak strategi dari TIC itu di pasca pandemi ini bagaimana caranya meningkatkan atau mengembangkan wisata di Purbalingga gitu Mas Edi? Mungkin terobosan-terobosan yang kreatif gitu apa gitu. Baik, Mas Lukman. Mhm. Sebenarnya itu kami lakukan tidak hanya pasca pandemi. Artinya bukan pasca pandemi karena kita masih dalam kondisi pandemi, Mas Lukman. Oke. Eh, Cuma agak landai sekarang ya. Artinya dengan melandainya kasus Covid, kemudian pelonggaran aturan pelonggaran aturan bagaimana kita berada di ruang terbuka, di tempat wisata dan sebagainya oleh pemerintah, itu adalah sebuah momentum yang Iya. bagus sekali bagi Oke. pelaku wisata. Namun demikian TIC itu melaksanakan promosi itu tidak hanya pada saat sekarang saja. Pada saat pandemi pun kami tetap melaksanakan promosi, tetap ikut hadir di tengah-tengah teman-teman pelaku wisata. Bagaimana kita persiapannya, bagaimana kalau nanti pandemi melandai pasti akan banyak masyarakat yang ingin berwisata. Karena selama hampir 1,5 tahun Mas Lukman, Iya, iya. masyarakat dikekang tidak bisa kemana-mana. Betul. Masyarakat sudah rindu dengan wisata. Iya. Nah, Oke. ya, Pengen terobosan ngusir apa gitu. ya? Terobosannya kita santai-santai saja. Alhamdulillah kita sudah bisa bekerja sama berkat kerjasama dengan salah satu pelaku wisata yang cukup cukup malang melintang di dunia wisata, yaitu dengan Purbasari Pancuran Mas. Kita berkolaborasi dengan beliau, dengan mereka kita dapat satu segmen acara di Magna Channel. Magna Channel itu adalah stasiun televisi nasional yang digital. Artinya itu bisa menjadi media promosi juga ya untuk Jelas, wisata di karena apa? Purbalingga ya. Karena apa? Karena itu adalah media televisi digital yang coveragenya atau cakupannya adalah nasional. Oke. Nah, di situ ada acara yang khusus untuk menayangkan
pariwisata Purbalingga, tentang apa namanya, rumah makan, restoran, pokoknya semua tentang wisata dan perlengkapannya yang ada di situ. Oke. Baik hotel dan Iya. sebagainya. Itu ada di acara di Pusparagam Indonesia di Magna Channel. Oke, itu kan artinya salah satu contoh aja gitu ya Mas Edi Iya. ya. Contoh bagaimana TIC itu memang benar-benar berusaha mengembangkan sektor wisata di era pasca pandemi gitu ya. Tapi kita tahu yang namanya contoh itu nggak semulus yang kita bayangkan. Nah, Iya. ini nih, ini saatnya kita berfantasi ya. Oke, Mas Edi. Ada hal yang mulus, tentu ada hal yang berliku nih, ya, ya nggak? Bukan bergerigi tapi berliku, ya. Ini lika-likunya nih ya Mas Edi, atau mungkin bisa dibilang kendalanya lah ya. Ya. Kendala dalam TIC mengembangkan sektor wisata khususnya di pasca pandemi kalau kita sebut ini. Oh iya, Itu Mas Lukman. kendalanya apa aja sih Ya, Mas Edi? sebenarnya gini. Hidup itu kalau kita flat itu tidak akan nikmat. Mhm. Kita Ya. akan lebih merasakan nikmat ketika itu banyak lika-liku, banyak tikungan, banyak naik turun dan sebagainya. Begitupun di sektor pariwisata. Mhm. Sektor pariwisata terutama dengan TIC. Oke. Ada miskomunikasi, kemudian ada yang merasa di overlap dan sebagainya, ada yang merasa wah TIC harusnya begini nggak boleh begini gitu. Oke. Banyak lah. Artinya di situ Dalam perjalanannya dalam memang perjalanannya banyak itu lika-liku sangat, ya. sangat berliku-liku. Kemudian dengan argumen dan sebagainya sehingga itu pun sebenarnya tidak menyurutkan semangat TIC untuk bisa memberikan kontribusi untuk kemajuan wisata Kabupaten Purbalingga. Oke. Nah, ngomong-ngomong TIC dari tadi nih, sekretariatnya di sebelah mana sih, Mas Edi? Sekretariatnya di Komplek Usman Janatin. Itu ada tulisannya, Mas. Taman Usman Janatin ya. Usman Janatin. Mhm. TIC. Oke. Kemudian kantornya kita sudah disediakan oleh pemerintah di situ. Terus kemudian sayangnya kami masih mandiri di dalam operasionalnya. Belum ada tanda kutip campur tangan dari pemerintah mungkin daerah. karena masa pandemi sehingga kita masih mandiri. Kalau Iya, difasilitasi kita sudah dari kantor, peralatan dan sebagainya kita Oke, sudah dikasih fasilitas dari sudah ada pemerintah, ya dari pemerintah daerah ya. Ya. Oke, artinya masyarakat Purbalingga itu yang butuh informasi seputar wisata bisa datang ke TIC ya, Bisa. dan dapat informasi apa saja gitu ya. Iya, di situ akan Seputar ada wisata ya? seputar wisata di Kabupaten Purbalingga, Mhm. baik dari destinasi maupun entitas wisata yang ada. Oke. Ya, Mas Edi, sekarang kita ke obrolan yang lebih berat, bukan berat ya, lebih berfantasi lagi. Tapi sambil ngerokok boleh Mas Edi? Boleh. Iya. Boleh ngerokok ya? Kopinya mana ini kopinya? Wah. Mas barista. Kopi tadi aku pesen kopi yang asli Purbalingga, ya. Kopi yang Kopi bikin bahagia, ya. Bahagia yang tanpa makna. Kebetulan kita sama-sama pecinta kopi ya Mas Lukman. Sama pecinta kopi, sama-sama pecinta rokok. Nah, benar. Ahli Ahli hisap ya. Dan dari sini kadang inspirasi masuk. Oh, Mas iya. Edi. Oke, Mas Edi. Ya. Tadi Mas Edi bilang ada salah satunya yang sudah berkolaborasi gitu ya dengan TIC, itu ada Purbasari Pancuran Mas. Betul. Ya. Nah, kita tahu destinasi wisata di Purbalingga itu kan banyak ya. Ya. Banyak, terus mencakup berbagai aspek wisata. Ada wisata religi, aku sebut wisata religi itu ada pawangnya di situ soalnya ya. Ya. Terus ada wisata alam, wisata air, Ya. wisata keluarga, banyak banget wisata ya. Mas Edi, sejauh ini TIC sudah berkolaborasi apa belum? Terus kalau sudah, bentuk kolaborasinya seperti apa dengan para pengelola destinasi wisata yang ada di Kabupaten Purbalingga? Secara mungkin yang ada di pelosok-pelosok atau mungkin di mana gitu Mas? Oh ya. Kembali kepada tugas utama TIC Mas Lukman. Ya. Tentu saja kami selalu berkolaborasi dengan teman-teman pengelola daya tarik wisata yang ada di Purbalingga, baik
dengan dengan yang dikelola oleh pemerintah daerah melalui Oke. perumdanya, dikelola oleh swasta maupun dikelola oleh Pok Darwis. Kita selalu berkomunikasi dengan mereka. Sini, Anda punya paket apa? Anda punya apa di destinasi Anda, di daya tarik wisata Anda? Oke, Berikan kepada kami biar kami promosikan. Kemudian setelah itu kami mohon informasinya yang lengkap. Dari atau mau jualan paket atau mau jualan tiket. Wisatanya berbasis apa? Berbasis alam atau buatan atau religi. Kira-kira seperti itu kolaborasinya. Oke. Ya. Dan sejauh ini ada kendala nggak dalam berkomunikasi dengan pengelola wisata yang ada di daerah-daerah di wilayah Purbalingga gitu Mas Edi? Kalau kendala ada, jelas. Tapi itu tidak begitu berpengaruh terhadap kinerja TIC itu sendiri. Artinya kendala yang sangat klasik adalah tentang akhirnya mereka curhat, Mas. Oke. Curhat terhadap kita. Masalah-masalah yang ada di wisatanya di ya. wisatanya, hubungannya dengan kelembagaan dan sebagainya. Namun demikian kami tidak bisa masuk terlalu dalam karena itu bukan ranah kami. Gitu. Karena ranah pembinaan dan sebagainya adalah ada di bagian lain, bukan dari TIC. Jadi TIC lebih ke menjadi teman curhat Dan bagaimana cara kita motivasi motivasi mereka. Oke. Mas Edi ngomong-ngomong dengan pembinaan atau mungkin hal-hal yang terkait dengan teknis pengembangan wisata di Purbalingga. Ya. Tentu dari TIC sendiri kan harusnya berkomunikasi atau mungkin lebih jauh mungkin berkolaborasi dengan pemerintah kabupaten gini Mas Edi ya. Sejauh ini sudah apa belum Mas Edi? Sebenarnya sudah. Wah ini tar dulu nih. Ini jawabannya udah ini nih. Udah ambigu nih. Ini dari kata awalnya pun juga sudah langsung ada apa nih? Sebenarnya sudah. Lalu terus diam dulu semuanya ya. Namun demikian ya karena samalah seperti kehidupan. Pasti ada lika-likunya. Kadang ada yang merasa terlangkai, kadang ada yang merasa wah ini TIC overlap ini harusnya bukan porsi TIC kayak gitu. Padahal kita semata-mata membantu agar mereka itu agar mereka itu tahu lah, agar mereka itu paham, memberikan pemahaman kepada mereka itu kan perlu waktu, perlu perjuangan dan sebagainya. Namun demikian, tar dulu nih Mas Edi, mereka yang dimaksud itu siapa nih Mas Edi? Teman-teman pelaku wisata di tingkat desa, di Pok Darwis dan sebagainya kayak gitu. Ya. Tapi dalam perjalanannya TIC nih Mas Edi, langsung aja nih, karena jawabannya ambigu jadi langsung aja ditusuk lebih dalam lah ya. Mas, boleh saya ngerokok? Oh boleh. Ya. Karena ini obrolannya udah makin seru nih kayaknya ya. Harus ngerokok dulu. Karena kalau kita rokok itu inspirasi kita semakin wah. Terus juga biasanya kalau kita sambil ngerokok tuh ngomong apa aja tuh lepas. Apalagi ngopi. Apalagi sambil ngopi. Dan ini Mas Edi sambil dicicipin. Ini kopi apa ini Mas Lukman? Ini kopi Arabica Purbalingga ini. Ya, dari tepatnya Gunung Malang. Ya. Wah, luar biasa ini. Ini juga potensi wisata nih Mas Edi. Iya. Wisata kopi. Ya. Karena gini. Kayak kantor kopi nih. Sebenarnya yang namanya wisata itu tidak hanya sebuah kita berada di luar ruangan. Ya. Kita berada di sebuah wisata alam dan sebagainya. Kopi pun menjadi salah satu wisata. Kayak gitu. Setuju. Ya seperti di Umbul Umbul Sidomukti, wah itu luar biasa kopinya. Ini saya bukan promosi lah ya, hanya sekedar pembanding ya, komparasi. Kalau mereka bisa, kenapa kita tidak? Itu sehingga nanti akan muncul kopi Purbalingga itu akan mendunia. Karena apa? Potensi kopi di Purbalingga itu sangat bagus sebenarnya. Betul. Seperti itu. Oke, close tentang kopi. Tentang kopi ya. Sekarang
Ini Mas Edi udah sambil ngerokok, udah siap nih kayak ini dengan pertanyaan yang tadi belum sempet tertanyain ya. Silakan Mas Edi berusaha muter-muterin saya, tapi saya akan balik lagi deh. Oke. Mas Edi. Tertusuk ini saya nih. Mas Edi, Ya. seputar komunikasi kolaborasi dengan pemerintah Kabupaten Purbalingga gitu, dengan TIC sendiri itu, Ya. kendalanya apa sih Mas Edi? Kendalanya hanya di intensitas komunikasi saja, Mas. Intensitas komunikasi yang dimaksud tuh rapatnya kurang lama atau kurang banyak atau gimana nih? Lah, rapat tidak perlu lama karena kita di wisata itu adalah sifatnya adalah terapan, Mas. Kalau masalah diskusi dan sebagainya saya kira penting namun tidak begitu penting. Yang paling penting adalah terapannya di lapangan. Terapannya di Ya, lapangan. seperti itu. Karena wisata adalah kita itu melayani wisatawan di lapangan. Bagaimana caranya agar kita bisa menarik wisatawan datang ke Purbalingga. Setelah mereka datang, bagaimana cara kita melayaninya. Terus kemudian bagaimana agar destinasi atau daya tarik wisata itu bisa sustainable. Artinya wah, nganggo sustainable barang ya. Bisa berkelanjutan. Oke, Artinya hari ini viral, besok hilang. Karena akan menjadi kecewa bagi wah ngapain ke destinasi itu ternyata mereka merasa tertipu. Ya, Disitulah perlu komunikasi yang intensif. Kadang-kadang ya. kembali saya sampaikan, kadang-kadang ya ini sebenarnya wisata itu nggak boleh baper kayak gitu, nggak boleh baper. Jangan merasa terlangkai, jangan merasa jangan merasa oh itu bagian saya, karena kita itu semua itu saling berkontribusi kayak gitu. Ya, Dari ini pemerintah jadi curhat, ya. pemerintah kabupaten, Iya. terus juga elemen masyarakat, Oh, bahkan iya. lembaga-lembaga semacam TIC gitu kan, Betul. harus berkolaborasi. Ya pasti kolaborasi real, bukan kolaborasi semacam sekedar retorika dan sebagainya. Oke. Ya, Mas Edi, kalau ngobrol seputar pemerintah Kabupaten Purbalingga gitu ya, yang ngurusin wisata itu kan Dinporapar ya. Ya. Nah, TIC sendiri, nah ini masuk lagi nih Pak ya, masuk lagi. Dengan Dinporapar Purbalingga, bagaimana komunikasinya sudah sejauh apa? Terus juga dalam implementasinya juga seperti apa Mas Edi? Kembali kepada sesuai dengan SK ya. Kembali kepada SK-nya bahwa Dinporapar di sini adalah SKTIC adalah SK Bupati. Gitu. Sehingga di dalam kepengurusan itu ada bagian dari Dinporapar sebagai penasehat, sebagai pengarah dan sebagainya. Namun demikian kadang-kadang kita menjadi tak enak hati ketika ada yang mengatakan bahwa TIC overlap kayak gitu. Pernah ada yang mengatakan seperti itu Mas Edi? Tidak pernah lagi, sering. Oh sering. Nggak boleh kayak gini, nggak boleh kayak gini, nggak boleh kayak gini. Ini perlu bisik-bisik apa enggak? Sering katanya ini. Kacang ngopi ya. Iya. Ya enggak lah ya. Iya. Ini kan artinya dalam perjalanan kemarin ya. Ya. Tentu kedepannya pengen ada sebuah jalinan komunikasi yang lebih romantis ya. Lebih mesra ya. Itu yang menjadi angan-angan kami dari awal, Mhm. bahwa wisata itu adalah butuh kolaborasi, Mas. Oke. Wisata itu tidak hanya tugas atau tanggung jawab dari TIC saja, bukan hanya tugas dari Dinporapar saja, seluruh elemen masyarakat dan juga semua lintas OPD juga harus ikut mendukung. Kayak gitu, termasuk Dinkop UKM, Dinkonwivo dan sebagainya, mereka sudah mulai masuk ini. Ya, Tinggal menunggu yang lain ini. Mudah-mudahan beliau-beliau ini bisa tergugah untuk wah, ternyata potensi wisata di Purbalingga adalah potensi yang sangat memungkinkan untuk bisa dikembangkan. Karena di Purbalingga tidak ada minyak bumi, iya kan? Tidak ada pantai. Betul. Adanya cuma alam, Pegunungan. adanya pegunungan. Nah, itulah bagaimana kita jual kepada wisatawan agar itu menjadi sumber pendapatan masyarakat.